Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan sampai saat ini ya. Dan juga kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam itu sempurna. Dalam artian Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga masalah muamalah. Bukan hanya masalah muamalah, juga masalah menikah. Bukan hanya masalah menikah, tetapi juga masalah jinayah. Maka ketika kita berislam, seharusnya kita sudah mengikuti seluruhnya secara kafah, secara sempurna. Biasanya kita hanya peduli dengan masalah ibadah, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita. Namun kita tidak terlalu memperhatikan bagaimana transaksi kita, bagaimana jual beli kita, bagaimana muamalat kita. Bahkan di negara Indonesia yang muslim terbesar, justru kita paling banyak melakukan transaksi-transaksi yang haram secara syariat. Dan khususnya yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah tentang riba. Apa itu riba? Riba itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu qardin jarra fihi manfaah fahuwa riba." Seluruh qard, hutang piutang yang di dalamnya ada pertambahan manfaat, maka hukumnya riba. Memang kenapa dengan riba? Apa masalahnya dengan riba? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba." Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ini ironisnya terjadi di Indonesia, maksudnya orang-orang di Indonesia merasa bahwa riba itu adalah sesuatu yang normal. Kalau saya pinjamkan seseorang harta, ya tentu saja harus ada tambahannya. Kalau enggak, untungnya dari mana? Itu sering saya dapati. Kalau saya gadaikan, kalau saya menerima gadai seseorang, saya berikan dia uang, saya terima gadainya. Bagaimana mungkin saya nggak boleh menggunakan jaminannya? Bagaimana mungkin saya nggak boleh menggunakan gadainya? Terus saya untungnya dari mana? Ini sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Artinya mereka tidak terlalu peduli apakah harta ini didapat secara halal atau haram. Padahal riba itu adalah salah satu dosa besar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban." Ya, riba itu ada 73 bab, tingkatan. Aisaruha mislu an yankiha rajulu ummahu. Yang paling ringan, bab yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Jadi seharusnya kita semua memperhatikan bagaimana cara kita bertransaksi. Ya, seandainya ada orang yang mau berhutang dengan kita, maka jauhkan dari pikiran kita, aku untung apa dengan memberikannya hutang. Kalau mau untung, jangan pakai hutang piutang. Kalau mau untung, maka akadnya adalah investasi atau mudharabah. Yang mana kalau mudharabah, jika untung sama-sama untung, jika rugi sama-sama rugi. Kalau riba tidak, hutang piutang yang ada riba, mereka tidak peduli dengan untung rugi seseorang. Yang penting aku untung. Mereka filosofinya adalah, seandainya aku tidak meminjamkan uang ini kepadamu, tentulah uang ini sudah aku investasikan ke tempat lain dan aku mendapatkan keuntungan. Maka karena aku memberikannya kepadamu, kamu harus mengganti ruginya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah perkataannya orang-orang Yahudi yang menarik riba. Lalu kita pun mau ikut-ikutan seperti mereka. Padahal jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala riba lam tuqbal lahu salatun wala shadaqah." Barang siapa yang makan harta riba, maka tidak akan diterima salatnya, juga tidak akan diterima sedekahnya. Jadi udahlah dosanya seperti menikahi ibu kandungnya sendiri, tidak diterima salatnya, tidak pula diterima sedekahnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah." Allah itu memusnahkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Jadi betul-betul dalam Islam hal ini sangat dilarang. Seharusnya kita sebagai seorang muslim memperhatikan bagaimana cara kita mendapatkan harta kita, bagaimana cara kita membelanjakan uang kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, masalah riba ini bukan cuma nanti akan kita dapati hukumannya atau akibatnya di akhirat. Kita sekarang bisa melihat bagaimana kejadian yang terjadi di dunia ini dengan kasat mata. Betapa banyak sekarang pinjaman online. Ya, pinjaman online yang seperti jamur tumbuh di musim hujan, banyak sekali. Bahkan silakan bapak-bapak buka YouTube untuk anaknya, nonton YouTube channel anak-anak. Iklannya apa? Iklannya tentang pinjaman online. Setiap hari kita disuguhi pinjaman online. Dari produk A sampai produk Z dan seterusnya. Dan setiap minggu, setiap bulan ada saja produk baru. Harusnya yang seperti ini nggak akan laku di Indonesia. Kenapa? Karena kita mayoritas Muslim. Mau gimana pun iklannya nggak akan terjadi. Karena kita tahu kalau kita minjam ini, kita balikinnya lebih, berarti itu riba. Tapi kenapa justru di Indonesia subur seperti itu? Berarti kan banyak umat Islam yang nggak ngerti. Yang 180 juta umat Islam di Indonesia ini nggak paham masalah itu. Sehingga praktek-praktek seperti ini subur. Kemudian apa yang terjadi setelah orang meminjam dari pinjaman online ini? Saya yakin bapak-bapak pernah membaca beritanya ya. Kalau tidak salah berapa bulan yang lalu ini, ada seorang perempuan, dia perawat. Dia perawat mau menikah. Maka dia dan suaminya agar pernikahannya meriah, mewah, megah, ngambil pinjaman online. Bukan dari satu aplikasi, tetapi dari beberapa aplikasi. Menikahlah mereka, dapatlah hadiah dari orang-orang yang hadir. Kemudian ternyata hadiahnya tidak bisa untuk menutup hutang itu semua. Sekarang, hutang riba bukan hutang biasa. Kalau hutang riba, kalau hutang biasa, kita pinjam 10 juta, balikinnya 10 juta. Tapi kalau hutang riba, kita pinjam 10 juta, seandainya kita tidak kembalikan itu 10 juta, maka akan bertambah dia. Seandainya kita cuma bisa mengembalikan 5 juta, maka dari 5 juta sisanya akan bertambah lagi. Akan bertambah setiap bulan. Yang terjadi kepada perempuan ini seperti itu. Dari banyaknya pinjaman online yang dia ambil, tidak ada yang bisa dia bayar 100%. Sehingga bunganya membengkak, pinjamannya jadi membengkak. Setelah setahun apa yang terjadi? Dia pun bunuh diri. Kejadian seperti ini bukan cuma satu kali. Banyak. Karena terlilit hutang riba. Maka jangan sampai kita merasa bahwa ini adalah hal yang normal, ini adalah hal yang biasa, ini adalah kemungkaran yang tersebar, yang mana kita harus menjaga diri kita juga harus sampaikan kepada anak-anak kita, ya, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, bukan hanya nanti di akhirat kau akan mendapatkan akibatnya, melainkan di dunia pun akan mendapatkan akibatnya. Maka semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.